Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang routing statik dan simulasinya. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Oke, langsung saja ke simulasinya dengan software Schizo Packet Tracer. Sesuai dengan studi case, jaringannya yang pertama, Fast Ethernet 0 server terhubung ke Fast Ethernet 0 router 3. Kemudian Fast Ethernet 0 server 2 terhubung ke Fast Ethernet 1 router 3. Kemudian selanjutnya port serial 2 router 3 terhubung ke port serial 2 router 1. Lalu untuk port serial 3 router 3 terhubung ke port serial 2 router 2. Selanjutnya, port serial 3 router 1 terhubung ke port serial 3 router 2. Lalu, Fast Ethernet 0 router 1 terhubung ke Fast Ethernet 0 PC1. Kemudian selanjutnya untuk Fast Ethernet 1 router 1 terhubung ke Fast Ethernet 0 PC2. Lalu yang terakhir Fast Ethernet 0 router 2 terhubung ke Fast Ethernet 0 PC3. Selanjutnya untuk IP address setiap device kita sesuaikan dengan studi case yang ada. Yang pertama untuk router 1 dengan port Fast Ethernet 0 terhubung ke PC1 dengan IP-nya 192.168.1.62 dengan netmatch 255.255.255.192. Kemudian untuk router 1 Fast Ethernet 1 PC2 dengan IP address 192.168.1.126 dengan netmatch-nya 255.255.255.192. Selanjutnya untuk router 1 serial 2 terhubung ke router 3 dengan IP 13.13.13.1 dan netmatch-nya 255.255.255.0. Selanjut, untuk router 1 serial 3 terhubung ke router 2 dengan IP 12.12.12.1 dan netmatch-nya 255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke router 2 dengan port Fast Ethernet 0 terhubung ke PC3 dengan IP address-nya 192.168.1.254 dan netmatch-nya 255.255.255.128. Selanjutnya untuk router 2 port serial 2 yang terhubung ke router 3 dengan IP 23.23.23.2 dan netmatch-nya 255.255.255.0. Yang terakhir untuk router 3 serial 3 terhubung ke router 1 dengan IP address-nya 12.12.12.2 dan netmatch-nya 255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke router 3 dengan port Fast Ethernet 0 terhubung ke server 1 dengan IP address-nya 33.33.33.3 dan netmatch-nya 255.255.255.0. Yang kedua, untuk router 3 port Fast Ethernet 1 yang terhubung ke server 2
dengan IP address 43.43.43.3 dan netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk router 3 yang pada bagian port serial 2 terhubung ke router 1 dengan IP address 13.13.13.3 dan netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk router 3 port serial 3 terhubung ke router 2 dengan IP address 23.23.23.3 dan netmasknya 255.255.255.0. Selanjutnya pada PC1 untuk port fast Ethernet 0-nya terhubung ke router 1 dengan IP address 192.168.1.1 dan netmasknya 255.255.255.192 serta gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian untuk PC2 port fast Ethernet 0 yang terhubung ke router 1 dengan IP 192.168.1.65 dan netmasknya 255.255.255.192 serta gateway-nya 192.168.1.126. Yang kemudian untuk PC3 fast Ethernet-nya 0 terhubung ke router 2 dengan IP address 192.168.1.253 dan netmasknya 255.255.255.128 dengan gateway 192.168.1.254. Selanjutnya untuk server 1 port Fasternet 0 terhubung ke router 3 dengan IP address 33.33.33.1 dan netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 33.33.33.3. Selanjutnya kita beralih ke server 2 dengan port fast Ethernet 0 terhubung ke router 3 dengan IP 43.43.43.1 dan netmasknya 255.255.255.0 serta gateway-nya 43.43.43.3. Untuk selanjutnya, setelah semua device sudah memiliki IP pada network yang masing-masing, selanjutnya kita menambahkan tabel routing pada ketiga router. Kita mulai dari router yang pertama dengan network 192.168.1.128 dengan networknya 255.255.255.128 dan gateway-nya 12.12.12.2. Untuk router 1 dengan network 33.33.33.0 netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 13.13.13.3. Selanjutnya untuk router 1 dengan network 43.43.43.0 netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 13.13.13.3. Kemudian untuk selanjutnya ke router 2 yang dimana networknya 192.168.1.0 dengan netmatch 255.255.255.128 dengan gateway-nya 12.12.12.1. Untuk yang kedua, network dengan 33.33.33.0 netmatch-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 23.23.23.3. Untuk network selanjutnya router 2 pada network 43.43.43.0 netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 23.23.23.3. Selanjutnya untuk router ketiga
dengan network 192.168.1.0 dan netmasknya 255.255.255.128 dengan gateway 13.13.13.1. Kemudian untuk yang kedua dengan network 192.168.1.128 dengan netmask 255.255.255.128 dan gateway-nya 23.23.23.2. Oke, setelah tabel routing statis selesai, kita pindah ke mode simulation dan coba tes dengan simulasi menggunakan simple VDU. Sebelumnya itu kita edit filter event list hanya untuk ECMP-nya dulu. Kemudian untuk simulasi pertama kita lakukan dari PC1 ke PC2. Oke, berhasil untuk simulasi yang kedua dari PC1 ke PC3. Berhasil juga untuk yang ketiga, simulasi dari PC1 ke server 1. Ya, berhasil untuk selanjutnya dari PC1 ke server 2. Oke, berhasil untuk simulasi selanjutnya dari PC3 ke PC1. Oke, untuk selanjutnya ke PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Oke, berhasil. Untuk simulasi selanjutnya PC3 ke PC1 dari PC3 ke server 1. Oke, untuk selanjutnya dari PC3 ke server 2. Selanjutnya untuk server 1 dari server 1 ke server 2. Untuk simulasi selanjutnya kita lakukan dari server 1 ke PC1. Oke, berhasil. Untuk simulasi selanjutnya dari server 1 ke PC2.
Oke, untuk simulasi terakhir dari server 1 ke PC3. Oke, berhasil semua ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.